pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Di pagi ini bersama saya kembali dengan Pendeta Stefit Munesehe. Renungan pagi kita tanggal 3 Februari yang berjudul Allah mencari domba-dombanya. Sebelum kita melanjutkan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini ialah kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami membaca, kami diberikan hikmat, kami diberikan akan pengetahuan untuk firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat inti kita terdapat dalam Yeskiel 34 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Penjelasan: orang boleh menyangkal pengakuan kasihnya, mereka dapat mengembara jauh dari Dia, mereka dapat memilih Tuhan yang lain. Namun demikian mereka adalah milik Allah, dan Ia rindu hendak memanggil miliknya itu kembali. Dalam perumpamaan itu, sang gembala keluar untuk mencari seekor domba jumlah angka yang terkecil. Demikianlah jika satu jiwa saja yang hilang, Kristus akan mati bagi satu jiwa itu. Domba yang telah tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala, karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Demikianlah dengan jiwa yang telah mengembara jauh dari Allah. Dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang, dan kecuali kasih ilahi datang untuk melepaskannya, dia tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Allah. Gembala yang menemukan bahwa salah satu dombanya hilang tidak kelihatan lalai terhadap kawanan domba yang sudah terkurung aman dan berkata, saya masih mempunyai 99 domba, dan banyak sekali kesulitan yang akan saya alami kalau pergi dan mencari seekor domba yang tersesat. Biarlah dia kembali, dan aku akan membuka pintu kandang dan mengizinkan dia masuk. Tidak begitu domba itu tersesat, gembala itu merasa sedih dan cemas. Ia menghitung dan menghitung kembali kawanan domba itu. Ia meninggalkan ke-99 domba yang berada dalam kandang dan pergi mencari domba yang tersesat. Akhirnya, usahanya itu diberi pahala. Yang hilang telah ditemukan. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Di sini terdapat jaminan ilahi bahwa tidak satu pun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satu pun yang tidak diberi pertolongan. Setiap orang yang menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita
dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 137 dan 138. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran firman-Mu di pagi ini. Ketika kami telah membaca dan memahami, kami mengerti lebih dalam akan kasih-Mu. Terlebih Engkau yang adalah gembala yang baik. Ketika kami tersesat, Engkau mencari kami. Dan itulah merupakan hal yang paling istimewa. Ketika kami hilang, Engkau dengan sabarnya mencari kami. Biarlah dari hal ini kami terus menyadari bahwa siapa kami dan siapa Allah kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan kiranya memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.